Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada pelajaran akhlak dan hadis. Ya, di pelajaran ini tentu saja kita akan mempelajari beberapa akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan hadis-hadis beliau. Sebagaimana pada pertemuan yang pertama ini, kita akan masuk pada hadis yang pertama tentang niat ikhlas syarat diterimanya amalan. Ya, baik. Sekarang kita lihat hadisnya ya, kita perhatikan, kita baca bersama-sama. Baik. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Abu Daud. Baik, kita simak artinya ya. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab ya. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi sahabat Umar bin Al-Khattab pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Beliau berkata, setiap amalan itu pasti dilakukan dengan niat. Ya. Dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin diraihnya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan sampai pada apa yang dia niatkan. Ya. Baik, bisa dipahami tidak ini? Nah, sekarang kita coba menjelaskan. Perhatikan ya. Baik. Perhatikan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Setiap amalan itu perbuatan ya. Seperti sholat, itu amalan namanya. Puasa, amalan namanya. Tidur, itu juga amalan. Ya. Sekolah, itu juga amalan. Belajar, itu amalan. Jadi setiap amalan itu pasti dilakukan dengan niat. Nah, jadi kalau kita tidur pasti ada niat sebelumnya mau tidur. Ngantuk, saya mau tidur.
mau sholat, ada niat dulu di hati, saya mau sholat. Maka pergi berwudu, kemudian sholat. Nah, jadi setiap amalan itu pasti ada dengan niatnya. Kemudian setiap orang akan mendapat pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, ini maksudnya seperti ini, ya. Misalnya ada dua orang siswa yang berangkat ke sekolah. Ya, jadi keduanya ini sama-sama ke sekolah, ya, sama-sama ke sekolah. Yang satu memang berniat untuk belajar, ya, atau menuntut ilmu, ya. Adapun yang satu ke sekolah itu niatnya untuk bertemu temannya dan ingin bermain. Ya. Perhatikan ya, amalannya sama-sama pergi ke sekolah. Tapi apakah pahalanya sama atau tidak? Berbeda. Apa yang membedakannya? Niatnya. Ya. Yang satu yang berniat belajar dan menuntut ilmu, tentu pahalanya lebih besar dibandingkan yang berniat ingin ketemu temannya dan bermain. Ya. Nah, ini dia, ya. Jadi dikatakan di sini mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niat untuk belajar, maka dia dapat pahala belajar, pahala menuntut ilmu. Kalau niatnya bermain, ada pahala atau tidak? Tidak ada pahalanya. Ya, walaupun tidak berdosa, tapi tidak ada pahala. Nah, sia-sia dia ke sekolah. Ya, padahal amalannya sudah benar. Pergi ke sekolah, tapi niatnya yang salah. Ya. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, barang siapa yang berhijrah, berhijrah ini berpindah tempat dari negeri yang kafir ke negeri orang Islam, ya. Jadi berpindah tempat, ya. Dikatakan di sini barang siapa yang berhijrah, berpindah tempat, ya, karena kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya hijrahnya ini karena dengan niat Allah dan Rasulnya. Benar-benar karena Allah. Jadi dia meninggalkan negeri kafir menuju negeri muslim. Itu dikarenakan semata-mata karena perintah Allah dan Rasulnya. Ya, di masa Rasulullah SAW, ya pernah ada perintah untuk berhijrah. Ya, tinggalkan Makkah. Ya, kemudian hijrah ke tempat yang lebih aman. Maka dikatakan di sini barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin diraihnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan sampai pada apa yang dia niatkan. Jadi begini ya, pada zaman Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu diserang diserang oleh orang-orang kafir, ya, dan serangannya itu sudah membuat para sahabat hampir tidak tahan dengan siksaan-siksaannya. Maka turun perintah Allah untuk berhijrah. Ya, berpindah dari negeri kafir itu, cari tempat yang lebih aman. Maka di saat itu ada beberapa orang yang berhijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tetapi dia berhijrah itu untuk mendapatkan dunia yang ingin diraihnya. Misalnya, ya, saya mau pindah ke negeri sana karena siapa tahu dengan dagangan saya laku,
ya. Jualan saya laku di sana. Nah, ini karena dunia. Atau karena di sana ada wanita yang ingin saya nikahi. Maka dia berhijrah karena niat wanita yang ingin dinikahi. Maka apa? Hijrahnya akan sampai pada yang dia niatkan. Hanya sampai situ saja. Dia hanya mendapatkan dunia dan mendapatkan wanita saja. Ya, tidak sampai kepada Allah dan Rasulnya. Padahal andaikan mereka berniat karena Allah dan Rasulnya, maka boleh saja dia mendapatkan dunia, boleh saja dia mendapatkan wanita di sana, ya, walaupun dia tidak niatkan ke situ, tapi sampai di sana bisa saja mereka mendapatkan seluruhnya, ya. Disitulah perbedaan mulianya sebuah niat itu akan mendapatkan balasan pahala yang jauh lebih mulia dibandingkan dengan niat yang salah. Ya, nah, bisa dipahami ya makna dari hadis tersebut. Ya, baik. Sekarang kita lihat pembahasan selanjutnya. Di sini ada kosakata, ya. Ini kosakata hadis, ya, yang ada di hadis tersebut. Kata al-a'mal, ya, ada ya. Innamal a'malu binniyat. Al-a'mal apa artinya? Segala hal yang bersumber dari seseorang, baik berupa ucapan atau perbuatan. Ini amalan, ya. Al-a'mal itu amalan. Amalan itu ada dua, ya. Ada yang berupa ucapan, ya. Ada yang berupa perbuatan, ya. Nah, ini amalan namanya. Nah, ini selalu bersumber dari seseorang, ya. Misalnya saya membaca Al-Qur'an, maka ini adalah amalan, ya. Amalan. Saya sholat, ini adalah amalan, ya. Baik. Kemudian kosakata yang kedua an-niyat, ya, an-niyat. An-niyat ini bentuk jamak dari niat, ya. Niat itu satu buah niat, ya. Kalau an-niyat itu niat-niat, ya, niat-niat. Maksud, ya, ini apa? Arti dari niat itu adalah maksud atau tujuan hati dan keinginan hati untuk melakukan sesuatu, ya. Jadi ketika kita di dalam hati berniat untuk sholat, maka itu adalah niat, ya. Ketika ingin menulis, ya, maka ada keinginan di dalam hati, maka itu adalah niat. Jadi segala sesuatu tujuan hati dan maksud keinginan hati, itulah yang disebut dengan niat, ya. Jadi niat itu kita belum melakukan apa-apa, ya. Masih ada di dalam hati, ya. Saya ingin sholat, itu baru niat, ya, belum melakukan sholatnya. Baik. Kemudian al-hijrah pindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Ya, ini adalah 3 kosakata yang ada di dalam hadis tersebut. Baik, kemudian kita simak selanjutnya. Di sini ada pembahasan mengenal perawi hadis, ya. Nama dan nasab. Namanya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ya. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Umar ibn al-Khattab, ya. Biografi singkat tentang Umar, ya, tentang sahabat Umar, beliau digelari Al-Faruq. Ini gelar yang sangat terkenal, ya. Ketika seseorang mengatakan Al-Faruq, maka yang dimaksud adalah Umar ibn al-Khattab, ya. Kemudian beliau adalah
Al-Khulafa'ur Rasyidin. Yang kedua. Khulafa'ur Rasyidin ini ada 4. Ya. Yang menggantikan Nabi. Ketika Nabi telah meninggal, maka itu disebut Khalifah atau Khulafa'ur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq. Ya. Kemudian yang kedua Umar ibn al-Khattab. Khalifah yang ketiga ya, atau Khulafa'ur Rasyidin yang ketiga itu Utsman ibnu Affan. Kemudian yang keempat adalah Ali ibnu Abi Thalib. Ya. Beliau maksudnya Umar ya termasuk salah satu dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Ya, jadi ada memang sebuah hadis yang mengatakan ya bahwa ada 10 orang sahabat yang dijamin surga oleh Allah ya. Walaupun sahabat yang masuk surga bukan hanya 10 ya. Tak banyak ya, hampir bahkan seluruh sahabat itu masuk surga sebenarnya. Namun ada hadis khusus ya yang menjamin 10 orang masuk surga, 10 sahabat yang masuk surga, dan diantaranya adalah Umar ibnul Khattab. Ya, baik. Wafatnya Umar itu beliau mati syahid. Ya, beliau dibunuh. Ya, ditikam dengan pisau yang penuh ada racunnya, yang dilumuri racun sebelumnya, ketika hendak sholat subuh. Ya. Ya, jadi ketika beliau saat itu Umar bin Al-Khattab yang menjadi imam. Ya. Kemudian ketika hendak bertakbir ataukah setelah takbir itu, maka ada orang kafir yang menikam beliau dari belakang. Itu sampai banyak lukanya, ya, yang akhirnya membawa beliau hingga meninggal dunia. Ya. Baik, dan itu terjadi pada 23 Hijriyah. Ya. Baik, mungkin pembahasan kita kali ini cukup ya. Dan afwan ya. Sebelumnya ada pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tersebut ya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Yang pertama, niat ikhlas adalah syarat diterimanya amalan di sisi Allah. Iya ya. Jadi kalau kita sholat tapi tidak ikhlas karena Allah, maka tidak diterima amalan kita. Ya, kita puasa hanya karena ingin dipuji, maka amalan kita hanya sampai di situ, tidak sampai kepada Allah. Kemudian yang kedua, niat dilakukan ya sebelum mengerjakan suatu perbuatan ya. Jadi kita berniat dulu. Sebelum kita sholat itu ada niat. Sebelum kita makan itu sudah ada niat ya. Jadi niat dilakukan sebelum mengerjakan sesuatu. Jadi hendaknya perbaiki niat sebelum melakukan amalan. Yang ketiga, apabila seorang berniat untuk mendapatkan pahala dan ganjaran dari amalannya, Allah akan memberikan pahala sesuai dengan niatnya. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Siapa dua orang yang ke sekolah, yang satu ingin belajar, yang satu ingin bermain, maka pahalanya tentu yang ingin bermain itu tidak ada pahalanya dibandingkan dengan orang yang ingin belajar. Ya. Baik, kemudian yang keempat, ya, apabila niat itu benar, amalannya juga akan benar. Dan apabila niat itu rusak, maka amalannya pun akan rusak. Iya. Ya. Yang niatnya bermain, kemudian ke sekolah, ya amalan sekolahnya pasti rusak. Pasti tidak perhatikan pelajaran. Karena tidak ada niatnya. Dia hanya ingin bermain. Di ruangan kelas, dia justru hanya ingin yang diingat itu permainan. Kapan keluar main ya? Saya sudah mau main ini, main itu, dan main ini.
Nah, itu maka rusak amalannya, rusak amalan belajarnya. Kemudian yang terakhir, ya, pelajaran yang bisa dipetik dari hadis tersebut adalah berhijrah karena Allah termasuk amalan yang paling utama. Ya, benar ya. Jadi amalan hijrah ini termasuk amalan yang utama karena Allah memerintahkan kita untuk berpindah dari negeri kafir ke negeri yang ada yang lebih banyak muslim di dalamnya, ya. Dan ini adalah amalan yang sangat utama. Karena itu ada beberapa orang sahabat yang dikatakan dari golongan muhajirin, orang-orang yang berhijrah, ya. Baik, sampai di sini pelajaran kita, dan untuk pertemuan kali ini Ustadz belum memberikan tugas, ya. Tidak ada tugas tertulis apapun, ya. Yang tugasnya adalah hanya menghafalkan hadis yang ada di atas, ya, yang telah kita bacakan. Tetapi hafalannya itu tidak disetor ke Ustadz, cukup dihafal saja, ya. Adapun nanti setorannya itu nanti Ustadz kabarkan bahwa silakan setor hadisnya, ya. Selagi Ustadz tidak perintahkan untuk menyetor, maka tidak perlu di-store, ya. Baik, semoga dapat dipahami, ya, dan semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.